Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Teman-teman, kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada di toko Al-Mahira di Magetan. Orang-orang Magetan, orang-orang Ngawi, mana lagi tuh? Seragen ya, yang dekat area sini ya. Silakan mampir ke toko Al-Mahira. Jadi kurang lebih toko ini sudah kita resmikan 2 bulan yang lalu, tepatnya di tanggal 30 Februari sebelum Idul Fitri. Dan alhamdulillah kita baru saja diberikan kesempatan untuk berkunjung ke sini. Kita ngecek setelah 2 bulan toko buka isinya seperti apa ya. Dan kurang lebih gambaran seperti ini teman-teman. Sebelum kita sampaikan hasil kunjungannya atau perkembangan tokonya, saya akan sepilkan beberapa displayan, planogram atau konsep toko Al-Mahira berukuran kurang lebih sekitar 20 kali 15 meter. Kalau kita lihat dari depan, begitu kita masuk dari pintu masuk, meja kasirnya itu kita taruh di sebelah pintu masuk. Ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. 2 meja kasir. Nah, ini fungsinya untuk memudahkan konsumen yang mau belanja sehingga memotong antrian. Ketika antrian panjang, di sebelah sini bisa, di sebelah sana juga bisa. Oke. Setelah itu teman-teman, ini ada rak floor display di sini. Nah, ini floor display yang kita fungsikan untuk barang-barang yang promosi. Misalkan kita mau promosikan minyak goreng, sembako dan sebagainya, maka kita taruh di sini. Nah, ada lagi yang lebih tidak kalah menarik, teman-teman. Item yang kita display di sini adalah item yang menurut kami mahal dan rawan hilang. Ada kosmetik ya, kita masukkan dalam etalase. Kemudian di belakang kosmetik ada 2 lemari untuk kita fungsikan untuk display susu atau baby food yang harganya mahal. Nah, sekarang kita bahas dulu di lorong sebelah sini. Di lorong sebelah sini, ini luar biasa ya. Bahkan kita sampai jualan ada tremos, ada rantang, ada panci dan sebagainya. Nanti akan saya sebutkan lagi di paling belakang. Coba kita lewati lorong sini dulu supaya teman-teman tahu nih ya, penataannya seperti apa sih dengan toko seluas ini dan bagaimana sih konsepnya, terus barang apa aja yang kita jual supaya terkesan lengkap dan terkesan semuanya ada. Nah, lorong pertama di sini sebelah kanan, begitu kita masuk sebelah kanan, ini kita display untuk baby food dan baby care. Di sini ada susu bayi ya khususnya, dan ini ada baby care untuk bayi juga. Kita dekatkan seperti biasa supaya memudahkan orang mencari kebutuhan untuk anak-anak. Begitu kita belok kiri, sama juga. Di sini ada personal care. Apa sih personal care itu? Personal care itu seperti sabun mandi, sampo, sikat gigi, odol ya pasti gitu ya. Terus parfum, apalagi tuh, minyak rambut, facial foam, hand body. Nah, kita taruh sebelah sini sampai dengan paling belakang. Nah, baru kita masuk ke lorong berikutnya. Di lorong berikutnya kita atur lagi itu. Kira-kira kita mau buatkan atau kita display kategori apa? Nah, di sebelah sini kita display kategori untuk ATK, ya, alat tulis, kantor, buku, sampai dengan patrat. Nah, kita lanjut di sini ada alat-alat listrik, lampu. Kita pilihkan yang sifatnya itu barang ini adalah urgent, sehingga ketika ada lampu padam, ya kita nyari di sini pun juga ada. Ada stop kontak, ada saklar, kita juga siapkan di sini. Lilin kita juga jual. Kemudian di sebelah sini, ini semua aksesoris ya. Aksesoris kita jual, ada kaos kaki juga di sini, ada sandal juga kita di sini. Oke, lanjut kita ke belakang. Di sini kita display untuk tisu yang ukuran kecil sampai dengan ukuran besar. Kemudian ada juga tisu basah ya. Kita lanjut sini dulu atau lorong sebelah sini nih. Yang lebih enak yang mana ya? Kita fokus ke lorong dulu aja ya. Nanti terakhir kita fokus di paling belakang. Nah, di lorong berikutnya, di baliknya tisu itu kita display apa ini? Pembalut. Pembalut kurang lebih sekitar 4 rak. Sorry, 1, 2, 5 rak. Nah, teman-teman nanti disesuaikan. Misalkan toko kecil gimana, Bang? Toko kecil sesuaikan aja. Kira-kira pembalut yang kenceng di situ apa? Supaya tidak terlalu banyak variannya. Misalkan toko kecil, ya. Tapi misalkan tokonya besar, ya silahkan diatur lagi. Mau butuh berapa rak sih untuk pembalut? Personal care butuh berapa rak sih? ATK butuh berapa rak? Nah, kita atur dulu lewat planogram. Kita planningkan dulu, kita gambarkan dulu. Kita mau jualan apa nih di toko? Supaya kita bisa menggambarkan nanti di lorong ini kita mau jualan apa, lorong ini kita mau jualan apa, lorong ini mau jualan kategori A dengan jumlah berapa, raknya berapa. Itu harus disiapkan sejak awal supaya nanti ketika kita mau buka sudah siap semuanya, tinggal display saja. Tentunya sebelum menentukan itu kita harus cek dulu target pasar kita, target marketnya, lingkungannya seperti apa. Terus apalagi tuh, area sekitarnya itu ada apa saja tuh, traffic dapat nggak? Fasilitas umum dapat nggak? Pemukiman dapat nggak? Nah, setelah kita survei, maka baru kita tentukan planogramnya. Kita mau jualan apa di toko? Displaynya seperti apa? Grouping barang dagangannya seperti apa? Itu penting ya. Oke, lorong sini ini ada
apa ini? Pembalut ya. Nah, yang sebelah sini mainan. Mainan ini juga termasuk margin tinggi nih, bagus nih mainan. Kita lanjut lagi maju ke depan ya, lorong di sini ada lorong sembako. Hampir semua toko yang kita dampingi pasti sembakonya penjualannya bagus. Ya, nih sembako ada di lorong sini nih. Kita lanjut lorong sebelahnya ya. Ya, ini pun juga masih sama. Ini sembako ya. Ada bumbu-bumbu, kecap, saus, mie instan, tepung, ya, mie instan sebelah sini. Ada santan, ada ya kebutuhan dapur ada di sini semua. Kita lanjut di sini masih juga sama. Jadi ini mainan bolak-balik mainan. Nah, ini kenapa barangnya kosong? Ini sudah kita orderkan ke mana itu suppliernya, cuman belum datang. Ini kondisinya atau displaynya. Nah di lorong sini teman-teman kita display juga kebutuhan plastik ya. Ada plastik, gelas cup ya. Ini ada gelas cup juga, ada karet, ada sedotan. Nah ini udah lengkap sekali teman-teman. Lanjut ke lorong berikutnya. Di sini juga sama perabotan. Ini ada besek buat hajatan ya, plastik, kresek, tali rafia. Ini ada tepak makan yang berkarakter. Anak-anak pasti suka ini ya, lihat ini ya. Lanjut ke depan. Ini kebalikannya dari sembako. Di sini ada masih juga kebutuhan dapur nih. Ada tepung, ada gula, ada lagi beras nih ya, beras ketan ya. Di sini baru nanti ada masih juga sama dengan kebutuhan dapur, sehingga nanti nyambung teman-teman. Ketika planogram nggak kita buat dari awal, penataannya nanti orang nyari akan kesusahan. Kenapa? Karena terpisah-pisah. Nah kalau ini sudah kita dekatkan semuanya. Kebutuhan dapur, baliknya kebutuhan dapur, sana kebutuhan dapur lagi, sana kebutuhan dapur juga. Nih ya, ini ada kopi, teh, gula, susu. Nah di sini semuanya. Yuk kita lanjut lagi ke lorong sebelahnya. Ini baru kita masuk untuk ada makanan anak-anak nih. Yang ini yang kita jual perak ya. Ini yang ecer. Ini yang khusus anak-anak. Ini biskuit-biskuit sebelah sini. Ya. Lanjut lagi ke belakang. Ini ada lorong untuk perabotan. Masih juga sama perabotan. Kenapa kita taruh perabotan di belakang? Karena item ini yang akan kita branding. Jadi supaya toko ini dikenal dengan perabotan murahnya, maka perabotannya cukup lengkap di sini. Sehingga nanti ketika ada orang mencari perabotan ke sini, akan melewati rak-rak yang ada di depan. Maka kita taruh perabotannya di belakang. Sehingga kita gencar-gencarkan promosinya untuk Al-Mahira perabotan paling murah. Ini kita atur tuh displaynya di paling belakang supaya mindset orang mau ke Al-Mahira itu di situ ada perabotan murah. Kita atur di sebelah belakang supaya melewati rak-rak yang lainnya ya. Nah, ini kita lanjut yuk. Kita lanjut di sini ada biskuit. Permen sama snack nih, permen sama snack. Ini kembali lagi di depan sedikit. Ini juga sama, ini floor display untuk item yang promosi. Lemari pendingin kita pakai 7 pintu ya. 2 pintu ada 2 unit, 3 pintu ada 1 unit. Ini yang dingin-dingin yang lengkap ya. Terus ini juga tak kalah penting, frozen food. Bahkan di sini kita juga jualan frozen food nih, yang kita bisa isi merek apapun, karena ini kita freezer beli sendiri. Jadi kita bisa beli apapun, bisa ngisi apapun mereknya. Misalkan freezer ini dari supplier, maka kita nggak boleh ngisi produk selain dari merek itu. Karena ini freezernya kita beli sendiri, maka kita bisa display semua merek di freezer ini. Baliknya, sebetulnya ya teman-teman ya, ini lebih menarik dikasih rak lagi nih untuk memanfaatkan space yang ada di sini. Misalkan kita kasih rak ya, nah nanti kita display untuk saus, kecap, kebutuhan frozen food lah ya. Ini menarik. Terus ada lagi di sini snack ya. Ini snack untuk anak-anak, nggak banyak snacknya. Makanan nggak banyak, lebih banyak ke perabotan sih. Ini juga masih perabotan. Sebelah kiri saya minuman. Ini perabotan ini banyak nih, karena ini item yang kita branding, item yang kita fokuskan. Bahkan sampai nggak muat untuk kita display nih. Jadi kelihatan berantakan ya. Ini perabotannya yang kita banyakin. Nah, ini di lorong belakang. Lorong belakang full semua sampai dengan pojok sana. Ini kita mainkan untuk home care. Home care itu apa sih? Home care itu adalah deterjen atau kebutuhan untuk pembersih rumah ya. Deterjen, pewangi pakaian, bersih piring ya, pembersih lantai, cuci piring, pewangi. Ada lagi obat serangga, masuk juga di sini semprotan untuk hama, untuk ini serangga ya. Ada juga ini baru masuk popok di sini. Popok dewasa, popok bayi. Kita juga ini popok bayi. Nah, ini juga popok bayi. Popok bayi ini letaknya mendekati dengan baby care sama baby food yang bisa saya sampaikan di awal, di lorong pertama. Ya, begitu dari sana. Nah, ini di sini ada baby care atau kebutuhan
bayi. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Untuk toko Al-Mahira ya sudah 2 bulan buka dan ini baru saja kita kunjungi. Luas toko kurang lebih sekitar 15 kali 20 meter. Jadi buat teman-teman yang bingung nih ya ketika mau buat minimarket, kita mau jualan apa, nyari barangnya di mana, terus konsepnya seperti apa, penataan barangnya seperti apa, minimal video ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman bingung nggak tahu caranya, aduh saya bingung nih cara displaynya, saya nggak ada tenaganya, saya nggak ada caranya untuk merekrut karyawan, saya nggak ada caranya untuk menentukan harga jual, saya nggak tahu caranya untuk membuat promosi, saya nggak tahu caranya untuk membuat SOP, struktur, aturan kerja dan sebagainya, teman-teman bisa kontak kami. Nanti kita sampaikan, kita kasih tahu caranya. Tim kami nanti akan datang ke sini untuk membantu nyetingkan atau mengkonsepkan toko teman-teman, dari cari supplier, penentuan harga jual, rekrut karyawan, sampai dengan grand opening. Nanti kita bantu semuanya ya. Kurang lebih seperti itu di toko Al-Mahira. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.